datang buat kita. Dia sudah berkorban, sangat berkorban buat kita semua. Haleluya. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita sangka, itu yang buat kita, buat kita semua. Benar. Haleluya. Sangat besar pertolongan Tuhan buat kita. Tidak terhalangi oleh asal bumi kita, tapi itu yang Tuhan berbuat buat kita. Amin. Minta Tuhan pimpin langkah hidup kita untuk tahun depan. Kalau tahun ini Tuhan sudah berikan waktu untuk kita merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Mungkin tahun-tahun lalu kita berpikir kita malas ke gereja, Haleluya. kita bosan dengan ibadah. Tuhan berikan tahun ini waktu untuk kita di rumah. Kita Haleluya. beribadah secara online. Kita tidak bertemu saudara kita. Kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kesenangan kita. Tuhan berikan waktu hati untuk kita. Amin. Kita ada sampai penghujung tahun ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah. Amin. Kita boleh sehat semua. Mungkin di sini kita banyak yang sakit. Mungkin ada juga saudara-saudara kita yang jauh yang tidak kita dengar dia sakit. Haleluya. Tapi apa yang tadi kata kita supaya kita semua sehat? Terima kasih. Itulah pengorbanan Tuhan buat kita semua. Itu bukti kasih cinta Tuhan buat kita anak-anaknya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Engkau telah lahir buat kami semua tahun ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun yang lalu, tapi kami bersyukur kami boleh berkumpul, kami bisa beribadah, kami boleh bersyukur, kami bisa merenungkan kasih Tuhan buat hidup kami semua. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan buat kami. Amin. Tuhan masih memberikan pekerjaan buat kami. Haleluya. Tuhan tidak pernah menelantarkan Terima hidup kasih kami. Tuhan. Tidak pernah sampai kami terpuruk sekalipun Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak membiarkan ini semua buat kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan
Biarlah firman ini menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Agar apa yang telah Kau berbuat buat kami akan kembalikan kepadamu Tuhan. Semua keserahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah juga Tuhan hamba Tuhan yang memberikan pelayanan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada haleluya. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa sungguh indah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan yakin bahwa pekerjaan Tuhan bagi setiap kita tidak pernah bisa kita selami Amin. dalam pemikiran kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa pikiran kita, rencana kita dengan Tuhan bagaikan bumi dan langit. Artinya apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi yang baik bagi Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Dan pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaannya boleh diberikan kepada saya dan Bapak Gembala untuk hari ini, tepat di minggu terakhir bulan Desember di tahun 2020, saya boleh menyampaikan renungan firman Tuhan. Buat saya tanggung jawab besar, karena saya berpikir kalau tanggal 31 ada ibadah, berarti itu adalah firman Tuhan terakhir yang disampaikan di sini oleh hamba Tuhan bagi kita, untuk kita menjadi pegangan dalam kita menghadapi tahun baru. Ada tanggal 31 kita tidak ada, jadi tepat di hari ini adalah firman Tuhan di tahun terakhir yang akan saya sampaikan bagi saya maupun bagi saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini saya boleh berikan judul, yaitu adalah peran Allah di hidup anak-anaknya. Peran Allah di hidup bagi setiap kita. Ketika saya coba mencari apa arti kata peran, saya terima, saya lihat, dan saya coba tulis. Peran adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh kelompok orang untuk dilakukan oleh seseorang. Artinya, ketika judul firman Tuhan ini berkata bahwa peran Allah di hidup anak-anaknya, berarti adalah perilaku atau tindakan Allah yang kita harapkan sebagai anak-anaknya untuk Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, penting sekali peran Allah dalam setiap kehidupan kita. Banyak di sini yang sudah menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga. Setiap kita mempunyai peran masing-masing, tetapi Allah di sini akan memberikan perannya, yaitu melakukan tindakan kepada setiap kita anak-anaknya yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini saya ambil, mungkin sudah banyak sekali Bapak Ibu yang membaca di rumah ataupun di Komsel dan lain sebagainya. Saya buka di Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5b dan 6a. Kita baca di Ibrani 13 ayat 5b. 5b dulu. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat yang ke-6a dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Puji Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini, baik bagi saya maupun bagi Bapak Ibu Saudara, menekankan bahwa Yesus tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika saya mencari renungan apa yang pas untuk firman Tuhan di penghujung akhir tahun ini, kalau bagi saya ayat itu begitu meresap ya, begitu mengena bagi saya. Karena Tuhan katakan bahwa Dia tidak akan sekali-kali membiarkan engkau dan tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Tetapi di ayat yang ke-6a Tuhan katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Ada kata yakin di sini. Baik bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya mempunyai iman yang berbeda-beda. Dan di sini ditekankan oleh firman Tuhan ini, katakan bahwa dengan yakin kita berkata. Artinya setiap pribadi lepas pribadi mempunyai keyakinan. Apakah Yesus akan meninggalkan engkau, akan membiarkan engkau, atau Yesus tetap tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau? Itu balik lagi ke pribadi lepas pribadi kita. Tetapi di ayat ke-6 Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Artinya adalah kita boleh sadari manusia adalah makhluk yang lemah. Ketika kita mempunyai permasalahan, tantangan hidup, ketika kita berbicara mungkin dengan saudara kita, dengan siapapun yang kita rasa kita tentram ketika kita berbicara dengan mereka. Tetapi kita harus sadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang amat dibutuhkan. Dibutuhkan dengan keinginan beda. Oleh karena itu, ketika kita menjadi manusia yang lemah, walaupun secara dunia mungkin kita mempunyai pangkat, jabatan, materi dan lain sebagainya melimpah, tetapi Tuhan katakan bahwa manusia sendiri adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, kita sadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang kita butuhkan. Dan firman Tuhan siang hari ini mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ketika kata engkau di sini kita ganti dengan kata kita sendiri, dengan nama kita sendiri, kita boleh resapi. Ketika firman Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan Bapak Velki, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Bapak Velki. Itu yang kita imani. Tetapi di ayat ke-6a dikatakan bahwa sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Nah, disinilah intinya iman percaya kita. Apakah kita yakin bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita? Itulah yang menjadi dasar kita percaya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Dan kita yakin bahwa ketika kita melangkah di tahun yang baru, kita boleh katakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ini adalah iman. Pasti takut secara jasmani menghadapi tahun depan. Tapi kita yakin dan percaya dengan iman kita bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kita harus sadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tetapi kalau kita tidak pernah menyadari itu, kita merasa bahwa kita punya segalanya. Di firman Tuhan katakan bahwa perumpamaan dia menimbun hartanya. Tetapi firman Tuhan katakan, hai, dia tarik
nyawanya. Apa yang bisa kita katakan? Tetapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Di awal Januari 2020 sampai tepat di tanggal 27 Desember 2020 adalah minggu terakhir kita beribadah. Kita boleh katakan bahwa Yesus adalah penolong kita, dan kita tidak akan pernah takut. Dan kita yakin dan percaya ketika Allah berperan dalam hidup orang percaya, bukan berarti hidup kita itu lancar-lancar saja ya saudara, tanpa cobaan dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah katakan bahwa justru di dalamnya ada aja masalah. Ketika orang menerima Yesus, dibaptis menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, apakah hidupnya dia akan lancar sampai dia meninggal, sampai Tuhan memanggil dia? Tidak. Tuhan kata di firman Tuhan katakan bahwa ada saja cobaan, permasalahan dan lain sebagainya. Untuk apa permasalahan dan pencobaan itu ada? Karena untuk meyakinkan kita bahwa kita adalah manusia lemah, dan kita butuh Yesus sebagai pribadi yang kita butuhkan, yang amat kita butuhkan. Oleh karena itu, ketika permasalahan, pencobaan ada, kita yakin dan percaya itu adalah melatih pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Mungkin pada zaman saya dulu kecil, sekarang zamannya Milen, Fabio, Jens, Yuka, Selin dan lain sebagainya, Echel, zamannya berbeda. Otomatis anak-anak ini harus ditanamkan firman Tuhan. Karena apa? Ketika dia nanti beranjak usia yang sekitar 20-30 tahun, zamannya pasti lebih berbeda. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus menanamkan firman Tuhan. Agar apa? Agar anak-anak kita ini mempunyai fondasi. Pada saat dia menghadapi sesuatu, kemana dia harus cari? Itulah yang Tuhan katakan bahwa dia adalah pribadi yang amat kita butuhkan. Bahkan lebih dari itu, di balik semua tantangan yang kita hadapi, Tuhan sedang menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan kasih-Nya. Seorang bapak ketika melihat anaknya terpuruk dan lain sebagainya, padahal kesel misalnya, nggak pernah akur ya. Tetapi ketika anaknya terpuruk dan lain sebagainya, apakah bapak itu diam-diam saja? Tidak. Pasti bapak itu akan menolong, membutuhkan apa yang anak itu butuhkan. Begitu juga bagi kita. Terkadang kita merasa, kok begini ya Tuhan? Kok saya harus menjalani seperti ini ya Tuhan? Tetapi kita sadari bahwa Tuhan sedang melihat kita, memonitor kita. Kemanapun atau apapun yang saudara, Bapak Ibu hadapi, Tuhan pasti akan memonitor. Apakah anak saya ini berseru kepada saya? Atau anak saya ini mengandalkan apa yang dia punya? Oleh karena itu, ditekankan sekali lagi bahwa kita adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu kita minta kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam penyertaan kita di tahun 2020 ini, dan kita minta kepada Tuhan di tahun 2021 Tuhan selalu memonitor kita. Tuhan selalu memandang kita. Karena di firman Tuhan katakan, tetap di Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya pada saat Yesus mempunyai murid, dan murid melihat langsung Yesus seperti apa rupanya. Tetapi kita sekarang yang hidup di dunia ini apakah langsung melihat rupa Tuhan? Tidak. Tetapi firman Tuhan di sini katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada amin? Amin. Itulah yang harus kita imani. Di tahun 2021 walaupun tantangan, segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tergantung iman kita kembali. Apakah iman kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sama, yang pada saat murid-murid
melihat secara langsung. Itulah yang harus kita imani dan kita yakini, bahwa di tahun 2021 Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Dan kita yakin dan percaya Tuhan adalah penolong kita, dan kita tidak akan takut menghadapi apapun juga. Itulah yang menjadi dasar kita untuk tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Ketika Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, artinya Tuhan selalu memonitor kita, melihat dan memperhatikan kita. Sekarang balik lagi ke kita, apakah kita mau berikan apa sih untuk Tuhan? Ya kalau buat saya, ya saya hanya bisa memberikan pelayanan saya untuk Tuhan. Karena di luar itu saya tidak bisa memberikan apa-apa. Ketika Tuhan menjadikan saya seorang PDP, apa yang saya bisa berikan? Ya saya coba memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin dan saya tahu bahwa penyertaan Tuhan bagi saya pribadi sungguh luar biasa ya saudara. Bagi saya pribadi maupun bagi saya dan keluarga sungguh luar biasa. Maka dari itu balik lagi ke iman kita pribadi lepas pribadi. Ketika Tuhan menolong kita, kita bersyukur, kita mengucap syukur, itu adalah hal yang wajar. Tetapi ketika keadaan terjadi, situasi terjadi yang tidak kita pikirkan, apakah tetap rasa syukur itu kita berikan kepada Tuhan? Itu balik lagi ke kita pribadi, lepas pribadi. Tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita mau baca, kenapa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya? Kita baca di 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ada amin saudara? Ketika kita tidak setia, Tuhan katakan Dia tetap setia. Karena apa? Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mungkin kayak saya kasih contoh. Saya dibesarkan papa mama saya. Setelah saya sudah beranjak, sudah bisa mempunyai penghasilan sendiri, mapan dan lain sebagainya, saya ninggalin mereka gitu saudara. Jadi orang tua saya ada apa-apa saya nggak peduli. Misalnya dapat telepon dari Aldi, Bu Wiwi, itu bapak lu gini-gini, aduh salam aja tua. Ini kita bicara mengenai dunia ya saudara. Ketika saya dibesarkan, saya berasa, saya lihat Jens ya, waktu digendong sama Ibu Novi, terus saya pulang saya bilang Vivi, dia udah 2 tahun 4 bulan. Kadang nih ya, saya kasih tahu dia aja, Bio papa marah ya, Bio ngomong apa? Bio yang marah. Ketika saya lihat Jens masih kecil itu ya saudara, saya pikir dari kecil begini, ini anak diangkat, disusuin segala macam. Tapi mau kita seperti itu, kita tidak setia kepada Tuhan. Ini boleh kita renungkan dalam kehidupan kita di tahun ini. Jika saya pada saat baca firman Tuhan ini, saya terharu ya saudara. Kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa ketika kita tidak setia pun, Tuhan tetap setia kepada kita. Karena Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Kalau saya mungkin bisa nyangkal bapak saya, manusia loh, bisa. Tetapi Tuhan katakan Dia nggak pernah menyangkal dirinya. Ya ini harus kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa kita tidak setia pun Tuhan tetap setia. Dan di ayat sebelumnya firman Tuhan katakan Dia nggak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Jadi apa yang kurang dalam kehidupan kita? Tidak bisa kita ukur per keluarga kehidupan mereka, tidak. Tetapi yang Tuhan mau adalah tetaplah yakin dan percaya
bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan saya, keluarga, dan kebutuhan Bapak Ali pasti berbeda, dan Tuhan tahu itu. Bapak Felki, Ibu Wiwi, Ibu Siani, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu kadar kekuatan kita ketika kita menghadapi masalah. Firman Tuhan katakan bahwa masalah yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu, menurut firman Allah. Ketika kita merasa Tuhan kita nggak kuat, dan kita balik lagi, kita adalah manusia lemah. Dan siapa pribadi yang kita butuhkan? Yaitu Yesus. Kita mempunyai jam doa sendiri, mempunyai, kalau Ibu PDM yang katakan, hubungan intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh renungkan bahwa firman Tuhan katakan bahwa jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan melangkah ke tahun ke depan, kita yakin bahwa Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena apa? Karena Dia adalah penolong kita, dan kita tidak akan takut. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang untuk pemain musik. Ini lagu lama.